Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Pada Yanu, disilakan. Baik. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Yanu yang sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan bertanya sebelum masuk ke pembelajaran. Siapa yang masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu? Saya Bu, relasi dan fungsi. Baik, Sita, terima kasih atas jawabannya. Sita dapat poin keaktifan ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi. Siapa yang masih ingat apakah perbedaan dari relasi dan fungsi? Saya Bu. Ya, silahkan. Kalau misalkan relasi itu hubungan antara suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Terus kalau misalkan fungsi itu himpunan A ke himpunan B yang merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tempat atau anggota B. Baik, terima kasih Belin. Belin mendapatkan poin keaktifan. Oke, kita akan masuk ke materi pada hari ini. Ibu akan izin share screen ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Berikut terdapat kompetensi dan berikut kompetensi dasarnya, nanti kalian baca masing-masing ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian gradien dan persamaan garis lurus. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien. Nah, pembahasan pada hari ini yang pertama, kita akan membahas pengertian gradien dan persamaan garis lurus. Yang kedua, gradien garis dari grafik garis lurus dan dari suatu persamaan. Yang ketiga, persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien. Nah, di sini pasti kita bertanya-tanya nih, ketika kita mempelajari persamaan garis lurus, manfaatnya itu apa aja sih untuk kehidupan sehari-hari? Jadi, manfaat dari materi persamaan garis lurus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Salah satunya ya. Yang pertama, menentukan kemiringan suatu bangunan. Contoh, kita bisa menghitung kemiringan menara Pisa menggunakan persamaan garis lurus ini. Yang kedua, kita dapat menentukan perhitungan jarak dan waktu dari suatu kecepatan. Yang ketiga, kita dapat membuat proses pembuatan game dari persamaan garis lurus ini. Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian gradien dan persamaan garis lurus. Gradien itu apa sih? Jadi gradien itu adalah sebuah kemiringan atau kecondongan suatu garis. Biasanya disimbolkan dengan huruf M kecil. Yang kedua, di sini ada gradien garis dari grafik dan persamaan. Nah, selanjutnya di sini terdapat nilai gradien. Jadi, rumus untuk mencari nilai gradien itu adalah M sama dengan KY per KX.
atau biasa kita sebut komponen Y per komponen X. Bagaimana caranya? Jadi kita harus menghitungnya dari komponen Y-nya dulu ya. Y itu apa sih? Sumbu Y itu adalah sumbu yang berdiri. Cara menghitungnya gimana, Bu? Jadi cara menghitungnya itu adalah kita menghitung selain dari sumbu garisnya ini. Kita menghitungnya dari sini ya. 1, 2, lalu kita akan menghitung komponen X-nya. Ingat, dalam mencari nilai gradien, kita harus menghitungnya dari kiri ke kanan. Kita hitung dari kiri ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini komponen X-nya itu adalah 8. Kita sudah dapat nih, gradiennya itu adalah 4/8. Kita bisa sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 4. 4 bagi 4 berapa? 1. Ya. 8 bagi 4? 2. Ya. Oke. Gitu ya. Gimana? Paham nggak? Paham. Oke, next. Di sini terdapat 3 contoh soal mencari suatu gradien. Ya. Siapa yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaan berikut? Saya, Bu. Ya, Sita. Yang pertama, berapa, Sita? Yang pertamanya itu kita hitung dari arah atas ke bawah. Ya, betul. Berapa nilai 1, Y-nya? 2, 8. 8. Setelah itu kita hitung dari arah kiri ke kanan. Hasilnya Iya, itu 5. 5. Betul. Sekarang grafiknya itu naik atau turun, Sita? Grafiknya itu naik Naik. Berarti nilainya positif apa negatif? positif. Ya. Nah, di sini terdapat cara menentukan gradien dari grafik garis lurus. Nah, rumusnya itu untuk melakukan gradien yang melalui titik A, X1, Y1, serta B, X2, Y2. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, di sini terdapat contoh soal nih. Yuk, siapa yang bisa bantu jawab? Saya Mbak. Ya, silakan. Sabah. Yang Iya, sama pertama dengan- itu gradiennya berapa? Apa Mbak? Yang A. Gradiennya itu Oh. berapa? -2. -2. -2 5. Ya, berarti -2 aja ya yang diambil. Karena apa? Karena pada bagian yang A ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Tadi kan bentuk umum persamaan garis lurus adalah MX plus C. Kita lihat di sini Y-nya sudah berada di ruas kiri belum? Nah, kan pada soal pertama itu Y-nya sudah berada di ruas kiri ya. Makanya kalau seperti itu kita sudah bisa langsung menentukan gradiennya. Kan gradien itu adalah angka yang berada di depan huruf X. Di situ angkanya berapa yang ada di depan huruf X? Berapa, Tabah? -2. -2. Ya. Ya. Lanjut, yang B. Yang B Yang B. -2 Y sama dengan Nah, yang B -2 ini Y. udah sesuai belum? Dengan bentuk Belum. umumnya, Tabah? Belum. Berarti kita harus apa, Tabah? Diubah dulu. Ya, kita harus membaginya dengan berapa? -2 Y sama dengan Ya, dengan -2 ya. Jadi kita harus membaginya dengan -2. Hasilnya berapa? -2 bagi -2. 1. Ya, 1 atau Y doang. Terus 1 dibagi -2. Setengah. Berapa? Ini -1 per 2. 2. X ya, tulis. Terus 1 dibagi -2. Tambah. Ini setengah 1/2 juga. -1 per 2. Berarti gradiennya berapa? Ini 1/2.
Iya, betul. Baik, terima kasih Tabah atas jawabannya. Sini selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian dari garis lurus. Garis lurus itu apa sih? Jadi garis lurus itu adalah kumpulan dari titik-titik yang sejajar dan garis lurus bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk. Nah, di sini ada bentuk umum persamaan garis lurus. Y sama dengan MX plus C. Ini bentuk umumnya ya. Nah, di sini terdapat contoh bentuk persamaan garis lurus. Dari ketiga bentuk ini, coba kita lihat, sudah sesuai belum dengan bentuk umumnya? Satunya Ya. sudah, duanya belum. Oh, yang satu sudah. Oke, betul. Yang satu sudah ya. Yang kedua gimana, Kayla? Yang kedua harus disamakan dengan bentuknya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Ya, berarti harus dibagi dengan 3. 3, betul. Jadi setelah dibagi 3, hasilnya jadi gimana, Kai? 3Y dibagi 3, yaitu 1Y, atau kita bisa menulisnya dengan Y saja. Ya, lanjut. Lalu, X atau 1X dibagi dengan 3 adalah 1/3X, Ya, 1/3X. dan min 5 dibagi 3 adalah min 5/3. 5/3. Oke, jadi pada persamaan kedua, kita harus menyetarakannya dengan bentuk umum persamaan garis lurus ya. Ingat, tadi bentuk umumnya itu adalah MX plus C. Yang mana Y-nya harus berada di ruas kiri, lalu variabel X-nya dan konstanta harus berada di kanan. Nah, jadi nanti bentuknya itu seperti ini ya. Ini yang sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Di sini, sebelum kita tutup materi pada hari ini, siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Bu. Ya, siapa Saya, Esa Bu. ya? Ya, silahkan Esa. Kesimpulannya apa Esa? Gradien adalah kemiringan atau kecondongan. Simbol gradien adalah M. Untuk mencari gradien, rumusnya M sama dengan KY per KX. Langkah Baik, terima kasih Esa atas kesimpulannya. sama-sama. Nah, di sini sebelum Ibu tutup materi pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah motivasi kepada kalian. Jadi di sini Ibu mengutip perkataannya Helen Hayes. Isinya itu adalah orang yang ahli dalam segala hal, dulunya adalah seorang pemula. Jadi baik, untuk presensi pada hari ini Ibu sudah kirimkan di grup WhatsApp ya. Nanti kalian tinggal isi. Dan sekarang kita akan quizzes. Untuk link quizzesnya terdapat di grup WhatsApp, sudah Ibu kirim. Silakan kalian klik. Klik linknya. Untuk kuis pada hari ini, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk menjawab. Soalnya hanya 5 soal. Di sini dari kuis yang tadi yang sudah kita lakukan, itu terdapat 3 orang nih yang mendapatkan skor tertinggi. Yang pertama yaitu Belinda, skornya adalah 5.140. Yang kedua adalah Esa, skornya adalah 4.330. Yang terakhir adalah Kayla, skornya 2.340. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa penutup. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Bu.